Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Biasanya ketika Om tanya apa kabar, jawabnya biasanya sukacita terus gerakannya kayak gini ya kan. Ini berhubung untuk pagi ini Om yang memimpin, jadi jawabannya rada beda. Tetap sukacita cuma ada gerakan ya. Nanti kalau Om tanya apa kabar adik-adik, jawabnya sukacita cuma pakai yes. Jadi agak maco dikit gitu. Oke, adik-adik, sekali lagi Om tanya. Apa kabar adik-adik? Sukacita. Yes. Oke, beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan dulu. Oke, adik-adik semuanya, kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu yang indah ini. Mari persiapkan diri adik-adik. Duduk yang rapi, lipat tangan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini di tangan-Mu, biar segala menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kita akan pujian. Kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita angkat lagu ini dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku.
bersyukur bagi sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan, kami ingin semakin bersukacita dalam Engkau Tuhan. Mari yang siap bersukacita dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita ucapkan haleluya. Amin. Ya, baik, Om sapa dulu semuanya. Shalom. Shalom. Iya, kurang keras. Semuanya bangkit dulu berdiri. Iya, adik-adik yang di rumah silakan bangkit berdiri. Om sapa dulu semuanya. Shalom adik-adik. Shalom. Coba Om sapa melalui wilayahnya masing-masing. Shalom adik-adik Sungai Daun. Shalom. Sekali lagi. Shalom adik-adik yang ada di Mangsang. Shalom. Terakhir yang di Bidayu. Shalom adik-adik yang ada di Bidayu. Shalom. Semua bersukacita. Ya. Kalau orang yang bersukacita, ya berarti ketika dia disuruh bernyanyi memuji Tuhan, dia pasti bersukacita, bersemangat. Ya. Mari semuanya boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Semua boleh buat gerakannya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan bertumbuh. Sekali lagi Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan bertumbuh. Sama-sama katakan Yesus. Yesus cintaku, ku cinta Dia, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Dia, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan bertumbuh. Katakan aku anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku.
Oke adik-adik, kita telah memuji, menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa, kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya Bapa. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Tuhan beri buat kami pagi hari ini. Kami mau memuji dan memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya sapa adik-adik. Shalom adik-adik. Ya, apa kabarnya? Masih bersuka cita? Amin adik-adik. Ya, saya percaya adik-adik semuanya bersuka cita ya. Walaupun masih tetap kita ibadahnya di rumah. Ya. Adik-adik, saat ini pagi hari ini juga kita akan belajar dari salah seorang yang sangat baik. Ya, salah seorang tokoh Alkitab yang sangat baik hatinya. Nah, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah orang Samaria yang murah hati. Apa adik-adik? Orang Samaria yang murah hati. Oke. Adik-adik semua ada Alkitab kelas besar, boleh buka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Lukas 10 ayatnya 25 sampai 37. Sudah? Sekali lagi saya ulang. Lukas 10 ayatnya 25 sampai 37. Oke, biarlah tantenya aja yang baca ya. Adik-adik baca dalam hati saja. Oke, saya mulai. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa
apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dan dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar tentang orang Samaria yang murah hati. Baik adik-adik, ini ada gambarnya, saya kasih tunjuk. Ini ada gambarnya. Nah, ini tadi ini ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Ini adik-adik gambarnya. Wow, cakep ya. Dia berjalan. Nah, habis itu adik-adik dikatakan tiba-tiba ada datang para penjahat. Nah, ini adik-adik, mereka bawa parangnya nih, ada parangnya nih, ada penjahat. Nah, dan merampoknya. Dan bukan hanya merampoknya adik-adik, tetapi mereka memukulin dia sampai terluka parah. Ya, parah, begitulah. Nah, terus sampai orang itu sudah ngambil semuanya hartanya, sudah terluka, dan mereka tinggalkan. Inilah gambarnya adik-adik. Nah, para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati. Bayangin, hampir mati. Lalu meninggalkannya adik-adik. Mereka membiarkan orang itu tanpa ada belas kasihan gitu. Nah, kita lanjut adik-adik. Setelah itu, nah, tadi orang yang sudah dirampok itu kan dia sudah jatuh tergeletak. Katanya tadi sudah hampir mati, bahkan dia sudah terluka. Bayangin deh, ini lukanya kan banyak kan adik-adik. Waduh, kasihan juga lah ya adik-adik, udah berdarah-darah kakinya, banyak sekali lukanya. Adik-adik pernah kena pisau enggak? Saya sih pernah, sakit loh. Nah, siapa yang sudah pernah kena pisau, terluka? Keluar darah enggak? Perih enggak? Pasti perih kan adik-adik? Nah, inilah yang dirasakannya adik-adik. Jadi, saat itu, setelah itu adik-adik, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Wow, ini seorang imam ini adik-adik, dia hanya melihat dan tidak mau menolong. Nah, gini adik-adik, tetapi dia melewatinya adik-adik, dia tidak mau menolong.
Nah, setelah itu adik-adik, ada seorang Lewi melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Nah, begini adik-adik. Ini orang Lewi, dia lewat begitu saja, dia tidak mau menolong. Dia hanya nengok saja. Waduh, kasihan ya. Oke. Nah, tetapi adik-adik, seorang Lewi itu dia melewatinya seperti imam tadi, ya. Kita lanjut. Nah, setelah itu adik-adik, datanglah seorang Samaria. Wow, seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Begini gambarnya adik-adik. Nah, dia naik keledainya adik-adik. Habis itu orang Samaria itu merasa kasihan, ya. Merasa kasihan melihat orang Yahudi itu adik-adik. Dia sangat merasa kasihan ketika dia melihat sudah terluka, tidak ada yang mau menolong. Dan orang Samaria itu adik-adik begini, orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Ya, dia merawat adik-adik, ini dihampiri dia seperti ini gambarnya. Ya. Baik ya adik-adik ya, orang Samaria ini ya baik sekali hatinya. Nah, habis itu orang Samaria tadi sudah menolong dia dan kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Nah, ini adik-adik. Di bawahnya nih, ini ada keledainya, dia turun, diangkat orang itu ke atas keledainya dan baru dibawanya. Nah, kemana dibawanya adik-adik? Nah, orang Samaria itu membawanya ke penginapan untuk dirawat. Nah, kalau sekarang dibawa ke rumah sakit gitu, biar dirawat biar cepat sembuh. Nah, begitu adik-adik ini sudah dibawa dia ke tempat penginapan atau kalau sekarang dibilang ke rumah sakit. Nah, habis itu besoknya adik-adik orang Samaria itu begini gambarnya membayar biaya penginapan dan perawatannya. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Setelah itu sudah dibalut lukanya, sudah dibersihkan, sudah dibawa ke rumah sakit. Terus dibayarnya lagi loh uang pengobatannya, ya, uang penginapannya, uang rumah sakit semua dibayar sama orang Samaria ini. Wow, sangat mulia sekali ya hatinya ya adik-adik ya. Ya, begini adik-adik dibayarnya. Nah, habis itu adik-adik, nah saya mau tanya sama adik-adik. Tadi kan kita bercerita nih tentang orang, judulnya apa adik-adik? Kalau masih ingat, orang Samaria ya murah hati. Nah, tadi kita melihat, tadi tantenya kan kasih tunjuk gambar. Nah, sekarang tante mau tanya nih, adik-adik, dari cerita tersebut, siapakah yang menunjukkan orang yang murah hati dari 3 orang tersebut? Yang pertama, seorang imam kah? Atau seorang Lewi? Atau seorang Samaria? Yang mana adik-adik? Ayo, Sonia bisa jawab? Yang dari ketiga orang ini adik-adik? Siapa ya orang yang berbelas kasihan? Grace bisa jawab? Siapa adik-adik? Oke. Saya percaya adik-adik pasti tahu adalah orang Samaria. Nah, jadi adik-adik kita belajar salah seorang yang baik hati. Ya, dia suka menolong, bahkan suka memberikan dan berbagi. Ya, jadi adik-adik, mari kita belajar ketika kita punya kawan yang dalam kesulitan, ketika misalnya abang kita butuh bantuan kita, marilah kita
ya menolong. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari tetap belajar supaya kita tetap punya kasih untuk sesama. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini demikian. Dan saya akan kasih untuk khususnya kelas besar ayat hafalan dari Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayatnya 36. Oke. Nah, katanya di sini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Adik-adik hafal ya. Besok saya akan melihat ya. Besok nanti saya akan melihat pas orang tuanya kasih di grup. Oke, makasih semuanya untuk perhatian adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Engkau sangat baik dan sangat baik. Biarlah dengan apa yang kami dengarkan firman Tuhan, Tuhan Allah yang lebih lagi memberikan pengertian dalam setiap hati kami dan terlebih adik-adik semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah dalam setiap waktu kami hanyalah nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.